Alhamdulillah akhirnya sampai di rumah juga. Assalamualaikum, halo teman-teman semua, apa kabar? Ini masih video kelanjutan yang semalam, tapi saya uploadnya hari ini. Sekarang saya mau lanjut bongkar-bongkar belanjaannya. Tapi sebelum saya bongkar belanjaan, saya mau cari baskom untuk tempat ikan yang tadi sudah saya beli. Mungkin ada yang berpikir setiap kali bersih ini kan kok mangkoknya itu-itu aja atau baskomnya itu-itu aja. Ya, karena ini satu-satunya mangkok yang besar yang saya punya di rumah. Sisanya saya itu punya yang kecil-kecil aja. Singkat cerita, semua ikan sudah saya cuci bersih. Sekarang waktunya mau saya susun dulu ke dalam pertoplesan. Oh ya, saya tidak membuat konten saat menyuci ikan ya, supaya durasinya itu tidak terlalu panjang. Belanja kali ini saya agak berbeda ya. Kali ini saya udah lebih bisa mengontrol. Kalau kemarin pertama kali saya ke pasar itu, saya itu belanja ikannya agak sedikit kalap. Karena saya beli beberapa jenis ikan. Tapi kalau kali ini saya cuma beli 2 jenis ikan aja. Ikan tongkol dan ikan nila. Tadi saya juga beli ayam ya, separuhnya 20.000 dan saya beli atinya 10.000 dapat 4 biji. Jadi kalau di bagian ayam ini totalnya saya habis 30.000. Untuk ayam menurut saya ini juga lumayan murah ya, soalnya 20.000 itu separuh lumayan besar. Dan ati ayamnya 4 biji 10.000. Kalau di pasar biasa saya beli itu 3 biji 10.000. Jadi lumayan ya, bonus 1. Maklum lah ya, namanya juga emak-emak, kalau ada yang murah-murah pasti yang murah itu yang diburu ya, apalagi emak-emak yang ekonominya seperti kami. Semua belanjaan saya susun dalam toples. Oh ya, sedikit info, saya itu nyusun belanjaan dalam toples ini juga baru beberapa tahun terakhir ini. Lagi-lagi karena saya itu keseringan nonton YouTube para emak-emak atau ibu-ibu konten kreator. Saya melihat mereka itu rapi ya dalam kulkasnya pakai toples-toples yang seperti ini. Jadi saya ikutan. Mungkin ada yang bertanya, jadi selama ini cara penyimpanan sayurnya atau ikan-ikannya gimana kakak? Saya jelaskan sedikit ya. Kalau dulu sebelum saya nonton konten kreator para emak-emak yang menggunakan toples-toples untuk menyimpan sayuran dan ikan-ikan, saya itu kalau ikannya tetap saya cuci, tapi setelah ikannya dicuci bersih, saya masukkan lagi dalam plastik putih, terus nanti saya taruh dalam mangkok, lalu mangkoknya saya masukkan ke kulkas. Kalau untuk sayur-sayuran saya biarkan aja dalam plastik, langsung saya masukkan ke kulkas, tidak saya susun dalam toples-toples seperti sekarang. Alhamdulillah semenjak saya nonton YouTube, saya itu belajar dari YouTube dan kulkas saya bisa lebih rapi. Oke teman-teman ya, belanjaan saya minggu ini. Nih, di sini ada cabai. Ini saya beli cabainya setengah kilo 19.000. Ini nanti mau saya bereskan. Ini saya beli tahu 3,10. Ini saya beli sayur juga 2 ikat ini 5.000. Terus ini saya beli jajanan yang kue-kue basah 1.001. Jadi tadi saya beli 15.000. Terus ini saya beli sayur buncis, satu bungkusnya 5.000. Ini ayam 20.000, 20.000 dagingnya, 10.000 atinya, jadi 30.000. Ini ikannya 20.000, ini 20.000. Ini itu banyak ya. Ini mungkin lebih 1 kilo. Kalau ini 20.000 sekilo. Terus tadi saya nggak tahu kenapa ya, tiba-tiba saya kepengen beli tomat. Padahal saya itu jarang ya masak tomat. Jadi ini tomat 15.000, 5.000. Terus ini bawang merah dan bawang putih tadi berapa ya? Kalau bawang merah seperempat 8.000, kalau bawang putih 10.000 kira-kira, jadi 18.000 ya. Terus saya juga penasaran ya teman-teman, jadi saya beli buah ini, buah plum. Ini itu tadi saya belinya nggak di pasar ya, di luar dari pasar. Tiba-tiba saya lihat karena ada sisa uang dari yang 200.000. Tadi sisa uangnya itu 13, sekitar 30-an ribu lebih. Jadi saya penasaran rasanya ini buah pelam. Saya tahu buah pelam ini udah dari berapa tahun yang lalu, tapi saya nggak pernah makan. Jadi tadi saya coba beli 2 biji aja. Ini 2 biji ini 13.000 ya. Soalnya 1 kilonya itu 50.000, jadi lumayan mahal. Saya ambil 2 aja, nanti bisa dibagi-bagi sedikit-sedikit. Yang penting saya ingin mencoba rasanya. Soalnya saya tuh memang penasaran ya rasa buah pelam ini seperti apa. Ya seperti inilah ya belanja mingguan saya minggu ini. Nggak terlalu banyak, tapi ini cukup 1 minggu. Sekarang saya mau tutup dulu, mau simpan-simpan. Kalau sayurnya saya nggak masuk toples ini ya, ini saya masuk dalam plastik aja. Soalnya kalau masuk toples dia nggak muat.
ini saya tuh nggak ikan ikan, soalnya karena tadi kan saya tuh mengutamakan sayur-sayuran. biasanya kan saya tuh biasanya kan saya nggak beli sayuran ya, biasanya saya tuh kalau sayur cari-cari juga ke rumah aja, tapi kali ini saya beli sayuran. Ini nggak ada tutupnya, kemana ya tutupnya, apa yang salah tutup ya? Oh ya, ini salah tutup. Ini tahunya nanti mau saya rebus, jadi saya nggak langsung masukin toples, tahunya direbus dulu. Dan cabenya ini pun nanti mau saya putel-putel, apa sih putel-putel, buang tangkainya baru masuk toples, tapi kita lihat nanti ya. Mana ini plastik? Kayak gini lah ya teman-teman ya, saya bingung jadinya. Ini sayurnya kita kasih dalam kantong aja biar nggak layu. Saya pernah masukin sayur kayak gini dalam toples begini, terus dia layu teman-teman. Mendingan dalam plastik kayak gini diikat kuat, jadi dia nggak layu. Tapi ikatnya harus kuat. Saya jarang ya beli sayur kayak gini. Ini tuh sayur untuk makan pakai mie, tapi karena saya jarang makan mie, jadi itu tuh paling saya bikin sayur untuk makan sih. Ya untuk makan lah, masa enggak. Ini cabenya belakangan, sekarang saya mau simpan dulu ini, soalnya ini paling penting. Ini kulkasnya udah kosong ya teman-teman ya. Ini kulkas udah kosong, soalnya saya udah lama nggak belanja ya. Terakhir saya belanja yang kemarin itu ya, yang saya rekam. Ini kemarin, bukan kemarin sih. Ini semalam kulkasnya saya matikan. Jadi tadi pagi saya bersihkan sebelum saya belanja ke pasar. Makanya tadi pas saya udah berangkat ke pasar baru saya hidupkan kembali. Ini itu sisa sayur kol yang kamis dulu. Ini masih ada. Kalau sayur kol itu saya nggak begitu suka kalau dimasak, sukanya dilalap mentah. Makanya itu masih banyak sisa. Jarang-jarang saya beli cabai ya teman-teman ya. Biasanya saya kan beli cabai seperempat, kadang 1 minggu nggak habis. Soalnya saya ada pohon cabai di rumah, di belakang rumah atau di samping rumah, atau kadang di tempat kerja suami. Karena di samping rumah cabainya itu belum berbuah, dan di tempat kerja suami buah cabainya itu, maaf ya ada yang, buah cabainya itu juga udah banyak orang yang tahu, udah banyak yang ngambil. Jadi saya tuh udah nggak dapat banyak lagi. Jadi sekarang saya beli cabai. Ini tuh untuk 2 atau 3 minggu ya teman-teman ya. Kenapa saya beli cabai banyak? Soalnya saya tuh kan ke pasar itu jarang ya. Saya nggak ke pasar setiap minggu. Saya tuh ke pasarnya entah sekali 2 minggu atau sekali 3 minggu. Pokoknya intinya saya ke pasarnya itu tergantung kalau ada uang. Kalau ada uang, saya itu belanja setiap minggu. Kalau nggak ada uang, kemarin ada yang komen katanya gini, kok jarang buat konten. Iya, saya memang jarang buat konten ya. Soalnya saya nggak tahu mau bikin konten apa ya. Kalau saya bikin konten nyuci piring, masak, pokoknya aktivitas di rumah, kayaknya nggak ada penontonnya ya. Mungkin yang nonton bosan. Soalnya kegiatan saya itu aja. Kalau saya bikin konten mulung, saya nggak bisa ya. Ada satu alasan membuat saya nggak bisa buat konten mulung. Kadang saya mulung tapi saya nggak bikin konten. Terus kalau ada yang konten untuk belusukan masuk hutan, cari kangkung, cari pakis, cari pokoknya cari sayur-sayuran yang ada di hutan atau yang ada di sekeliling kampung ini, saya nggak rekam. Soalnya saya udah sering ya buat konten kayak gitu, jadi saya takut penontonnya bosan. Tapi kalau konten belanja kayak gini, belanja sekali seminggu atau belanja sekali sebulan, yang persabunan saya sering bikin kan. Setiap kali saya belanja ke pasar atau saya belanja
persabunan, saya pasti buat konten. Soalnya saya tuh kan belanjanya jarang ya, nggak sekali seminggu. Jadi saya rasa yang nonton nggak bosan lah ya, soalnya saya belanjanya tuh jarang. Jadi kalau kalian lihat video saya belanja itu sekali 2 minggu, sekali 3 minggu, atau rutin sekali seminggu, itu memang ya, saya tuh memang belanjanya pas waktu itu. Pokoknya intinya saya tuh setiap kali ke pasar saya pasti buat konten. Soalnya menurut saya sayang ya kalau nggak dijadikan konten. Jadi mungkin kalian ada yang bertanya-tanya, kok konten belanjanya jarang, kok cuma sekali 2 minggu, kok cuma sekali seminggu, kok cuma sekali 3 minggu. Pasti kalian bingung kan mikirkannya, emang dia nggak belanja, emang dia nggak masak. Memang kalau masak saya pasti masak ya, tapi kalau belanja memang sesuai video yang saya upload. Kalau saya uploadnya sekali seminggu, berarti saya belanjanya sekali seminggu. Kalau saya uploadnya sekali 3 minggu, berarti saya belanjanya sekali 3 minggu. Seperti yang saya bilang di awal tadi ya, saya itu belanja tergantung kalau ada uangnya. Kadang kan suami saya memang kerja ya, dapat entah 2 kali seminggu atau 3 kali seminggu. Paling saya tuh belinya kalau habis cabai atau bawang, saya beli cabai bawangnya di warung. Nanti kalau untuk lauknya ya seperti yang saya bilang tadi, cari-cari aja sayuran yang ada di sekitaran kampung ini. Kalau kalian bertanya kok bisa kayak gitu kak, ya memang kayak gitu keadaannya ya. Ada nggak adanya kami tetap bersyukur aja, makan-makan aja. Pokoknya intinya seperti itu ya. Semakin saya jelaskan nanti saya semakin belepotan ngomongnya, semakin bingung cara ngomongnya. Ini saya lagi rebus tahu. Nanti kalau tahunya udah mendidih, saya akan matikan apinya, terus tunggu dingin baru masuk ke kulkas. Ini saya juga kalau ada uang seperti sekarang ya, saya itu pasti belinya lumayan banyak. Mungkin kalian lihat ya di video kemarin itu, kok kemarin beli ikannya banyak ya, karena saya kadang ada uang kadang enggak. Jadi kapan saya ada uang untuk belanja pasar, saya belinya tuh banyak-banyak supaya bisa untuk beberapa sampai saya bisa ke pasar lagi, enggak untuk sekali habis ya gitu, enggak. Pokoknya intinya begitulah ya. Kalian paham nggak ya, yang kira-kira kalian paham nggak ya maksud saya yang saya jelaskan nih? Mudah-mudahan kalian paham ya apa yang saya omongin. Soalnya saya tuh ngomongnya berlepotan ya, saya tuh nggak paham cara ngomongnya berapi. Ini tadi rencananya mau saya putil-putil atau buang tangkainya, tapi nggak jadi lah ya. Ini kayaknya durasi belanjanya kebanyakan, kepanjangan, jadi nanti saya bagi 2. Ya udah teman-teman ya, ini nanti saya buat konten cicipin buahnya, saya pisah ya. Terima kasih ya teman-teman ya yang sudah ngikutin video saya. Jangan lupa ya untuk like, komen, dan subscribe. Jika ada kritik dan sarannya, teman-teman boleh tulis ya di kolom komentar. Jika ada saran-saran, kak bikin konten ini aja, kalau kakak bingung ya udah kasih saran ya. Nanti kalau saya bisa, saya akan usahakan membuat kontennya. Yang penting sarannya itu yang saya mampu, intinya gitu ya. Terima kasih, bye bye, assalamualaikum.